Yo, maaf banget sudah menunggu lama teman-teman. Awal tahun ini tidak disangka ya, cukup padat juga. Jadi ya kali ini biarkan aku membayar hutangku gitu ya sebagai teman kalian karena aku mau membantu teman-teman membuat game. Jadi bismillah, aku Manda dan kita lanjut bikin game sama teman. Di video sebelumnya, ya bukan sebelumnya lagi, iya oke, nah kita sudah menginstal Unity, terus juga memasukkan tools-tools yang akan kita pakai untuk membuat game text based, dan terakhir kita juga sudah apa ya, mengimplementasi dialog sistem gitu, dan bahkan udah ada choice untuk percabangan rute ceritanya teman-teman. Nah gitu, jadi aku harap dengan jangka waktu yang cukup panjang ini, aku berharap teman-teman sudah melengkapi dialog cerita teman-teman, karena sekarang kita bakal coba menampilkan gambar dan juga karakter gitu ya di game kita ya teman-teman. Jadi biar terasa lebih wah gitu, terasa lebih enak dilihat gitu seenggaknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita pakai Yan Spinner kebetulan. Nah, di Yan Spinner kan di dokumentasinya ya, kalau teman-teman baca gitu ya di webnya itu kan udah ada ya beberapa perintah kayak misalkan apa percabangan teman-teman bisa pakai choices, terus ada if else juga, terus juga teman-teman bisa merubah angka atau merubah data begitu ya. Nah, kita bakal coba membuat komen baru atau perintah baru untuk menampilkan gambar dan juga mengganti gambar. Nah, biar apa? Kalau teman-teman misal mau merubah gambar di tengah jalan atau menambahkan gambar di ketika ceritanya berlangsung, itu kan biar mempermudah teman-teman seperti itu. Nah, gimana caranya? Jadi akan mulai dengan menambahkan latar atau background untuk cerita, karena ya di cerita kan tidak melulu latarnya ada di satu tempat yang sama gitu kan, pasti berpindah-pindah, kadang di pedesaan, kadang di hutan atau di kebun segala macam. Nah jadi teman-teman untuk memulai menambahkan komponen untuk mengatur background, kita butuh sebuah manager. Nah untuk membuat manager ini kita akan membuat folder baru di dalam folder app kita teman-teman, namanya itu runtime. Ada yang nanya, kenapa ditaruhnya di folder runtime? Nah, jadi di Project Unity itu teman-teman biasanya ada dua folder untuk menaruh codingan. Yang pertama itu runtime, terus yang kedua itu editor. Nah, bedanya apa? Kalau runtime, nah isinya itu codingan, script-script atau kelas-kelas yang nanti bakal berpengaruh ke gamenya teman-teman langsung gitu. Pas ketika gamenya dimulai, dimainkan, seperti itu. Kayak misalkan script karakter, atau mungkin apa bola segala macam, isinya ya logic gamenya. Nah sedangkan kalau editor isinya itu nanti codingan yang bakal berpengaruh pada tampilan Unity engine-nya teman-teman. Entah nanti teman-teman di Unity-nya mau nambah menu baru gitu ya untuk apa mengenerate level segala macam. Nah itu bisa teman-teman. Nah gimana caranya ya nantilah itu ya. Kita fokus dulu ke game ini. Oke, siap. Lalu kita tambahkan script baru, C# script. Kalau teman-teman menggunakan Unity 6, teman-teman bisa klik create. Nah, ada pilihannya mono behavior script. Nah, itu diklik aja. Sama kok. Lalu kita beri nama background manager. Aku tidak akan menunjukkan proses ngoding untuk di video kali ini, jadi akan aku langsung tunjukkan saja hasilnya biar teman-teman bisa contek dan aku sekalian menjelaskan apa saja sih logic yang aku masukkan ke dalam codingan ini. Oke, teman-teman bisa pause videonya dulu ya, seiring berjalannya saya nge-scroll codingan yang ada di sini. Oke, tapi kita coba jelaskan satu-satu. Nah, jadi kita di dalam background manager ini kita menambahkan background image yang nanti akan apa ya, menampung atau mungkin menampilkan apa ya, image dari latar ya yang sedang diperlihatkan gitu ya di dalam cerita. Lalu kita butuh juga durasi untuk transisi ketika berganti gambar seperti itu, dan lalu kita juga membutuhkan sebuah coroutine untuk melakukan transisi pada saat berganti gambar seperti itu. Nah, jadi ya simpelnya kalau teman-teman ingin membuat sebuah komen baru atau perintah baru di dalam Yarn, teman-teman harus menambahkan di atas metode itu sebuah atribut yaitu yarn comment change background. Nah nanti akan aku tunjukkan ini bakal mengaruhnya apa gitu ya di dalam codingan Yarn.
Tapi intinya aku menambahkan logic untuk mengubah background di sini. Nah, dan kita isi parameter yaitu menggunakan string gitu ya, atau kumpulan teks yaitu dari nama background. Nah, dan intinya kita akan mengubah background berdasarkan nama file gambar yang ada di dalam folder background, seperti itu teman-teman. Nah, dan kalau misalkan tidak ada, ya kita harus menggunakan logging kalau misalkan gambar tersebut tidak ditemukan, seperti itu. Dan di bawahnya, nah ini simpelnya adalah transisi untuk mengganti background dari background yang lama, kemudian diganti dengan background yang baru sesuai dengan latar tempat di mana cerita sedang berlangsung, begitu teman-teman. Tuh. Oke, dan kita bisa mencoba apakah background ini sudah bisa kita gunakan. Nah, namun pertanyaannya, apakah kita akan menggambar? Enggak ya teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman misalkan sudah pernah bikin background atau ingin mencoba dengan gambar teman-teman sendiri, silakan. Tapi kita saat ini ingin mencoba dengan aset yang sudah ada. Nah, kita akan coba mencari dulu, menjelajah marketplace gitu ya, untuk mencari background-background yang bisa kita pakai, seperti itu. Teman-teman bisa coba ke itch.io dan juga kita coba type di sini atau kita ketik background. Langsung kelihatan. Nah, game asset ya teman-teman. Nah, pilih. Oh ya, di sini ada beberapa gambar gitu ya bisa kita pakai. Nah, kita akan gunakan pas nih. Kita gunakan anime backgrounds. Nah, terima kasih dan kita acungkan jempol untuk Noraneko Games selaku kreator dari aset ini, karena ya udah membantu teman-teman gitu ya untuk belajar game VN ini ya, dengan menyediakan aset background gratis yang bisa teman-teman download gitu ya. Tapi intinya sih udah ngebantu aku bikin konten. Jadi ya kita lanjutkan. Dan kalau teman-teman kalau misalkan penasaran, bisa kunjungi lebih lanjut ya di store page-nya Noraneko Games, dan juga coba kasih rating lah di aset ini gitu ya, karena kan udah ngebantu teman-teman. Di sini teman-teman bisa scroll ke bawah dan kemudian langsung ke download page-nya. Nah, di sini teman-teman bebas mau coba kasih donasi gitu ya untuk kreatornya, atau bisa langsung aja ke download linknya, seperti itu. Nah, oke, nah di sini ada 3 file yang bisa teman-teman download. Nah, kita download semua aja kali ya. Seperti itu. Ketika teman-teman sudah download, jangan lupa untuk di-unzip dan taruh di satu folder. Nah, kalau untuk memasukkannya ke Unity, teman-teman mau masukkannya ke Unity, teman-teman bisa klik lagi folder app. Kita coba bikin folder baru, namanya itu backgrounds teman-teman. Nah, di dalam sini teman-teman bisa copy semua. Bentar, teman-teman bisa select lalu di drag saja ke Unity-nya teman-teman. Pastikan semua gambar yang masuk teman-teman itu atributnya ya, atau di tekstur type-nya di sini teman-teman set di sprite 2D NUI, seperti itu. Biar apa? Biar bisa kita pakai sebagai background, begitu teman-teman. Selanjutnya kita mulai setup background di scene game-nya ya, biar bisa menampilkan gambar yang tadi sudah kita masukkan. Kita coba menambahkan sebuah objek baru, namanya itu environment. Nah, dan di dalam environment, teman-teman positionnya coba di set ke 0, 0, 0. Lalu kita tambahkan di UI sebuah kanvas baru. Nah, dan di sini kita coba ganti untuk dengan scale with screen size. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan di sini di bagian UI, bukan UI toolkit ya, di bagian UI tambahkan image. Kita kasih nama background, lalu teman-teman ubah si mode anchornya menjadi bagian stretch untuk horizontal dan vertikal. Nah, sisanya untuk angka-angkanya left, top, right, dan bottomnya diisi oleh 0, 0, dan 0 biar full di untuk satu background penuh, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kita coba setup untuk manajernya yang lain. Kita tambahkan mungkin managers. Ini kita set 0, 0, 0, lalu kita tambahkan di sini
background manager, dan kita tambahkan komponen background manager seperti itu. Lalu untuk background image kita masukkan game object UI image ke dalam background image di background manager seperti itu. Nah, untuk transition durationnya di sini aku tetap pakai 1 aja, teman-teman. Hampir aja kelupaan, teman-teman. Jadi untuk membuat backgroundnya biar bisa di load, kita harus membuat folder resources, betul, dan drag folder background ke dalam resources. Nah, kenapa ini diperlukan, teman-teman? Jadi teman-teman, kalau di codingan ini resource.load ini, nah dia simpelnya akan mengecek alamat file backgrounds dan juga dari nama backgrounds ini. Cuman yang akan dia cek itu akan selalu menuju ke folder resources. Jadi asalkan di Unity teman-teman ada folder yang namanya resources, mau dimanapun, mau di dalam app atau langsung di dalam si asetnya ini pun, dia bakal terbaca gitu di codingannya teman-teman, seperti itu. Dan akhirnya kita bisa tambahkan di script naratif kita gitu ya, komen untuk mengganti background dari cerita, teman-teman. Ini aku masih pakai script yang kemarin ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan si change background ini, teman-teman bisa tulis seperti ini. Nah, ini kan ada labelnya di sini, change background. Nah, ini si change background ini dari mana? Kalau teman-teman jeli, nah ini adalah atribut yang komen yang sudah teman-teman tambahkan di method atau fitur si change background ini gitu. Nah, jadi ketika kita masuk ke file yarn scriptnya teman-teman, atau script ceritanya, ya teman-teman tinggal tambahkan ini gitu. Nah, lalu di sini ini itu ada targetnya. Nah, kalau teman-teman tadi menamakan si game object background manager ini ya sebagai game background manager, contohnya yang ini. Nah, ada komponen background manajernya. Ya, teman-teman tulis sesuai game object yang ada komponen tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini ini adalah si nama filenya. Seperti itu. Karena tadi kita simpan di dalam resource background, terus nama backgroundsnya. Di sini contohnya aku ganti dengan yang bedroom day. Nah, untuk gambar seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Oke, sekarang kita lengkapi beberapa sequence pergantian background. Seperti ini, dan ini seperti ini. Lalu kita save. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah bisa jadi fondasi yang cukup ya kalau misalkan teman-teman ingin membuat game seperti Living in the Ending World gitu ya. Nah, teman-teman kan nggak usah ngurus ya gimana caranya menampilkan gambar dengan efek-efek tertentu atau mungkin dengan layer-layer tertentu gitu ya, kan itu harusnya bisa langsung digunakan ya satu background aja utuh begitu ya, meskipun kita bisa kasih sedikit fading fade out seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman bikin game seperti visual novel begitu ya, kan di visual novel itu nggak cuman latar ya yang muncul, bisa jadi kan ada cutscene-nya atau ada potret-potret dari karakter yang tiba-tiba muncul mengilustrasikan, bahkan bisa aja sambil ngomong gitu ya, ganti ekspresi. Nah, itu bakal kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi teman-teman gimana? Ya 15 menit hanya bisa ganti background begitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman bersabar gitu ya. Udah mah kemarin nunggu lama gitu kan dari video yang sebelumnya gitu ya. Jadi ya intinya alhamdulillah ya kita udah sampai di tahap ini dulu. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa upload lebih sering lagi gitu ya, dan lebih cepat teman-teman, biar teman-teman tidak menunggu lama seperti itu.
Akhir kata dariku, semoga bermanfaat video kali ini dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendukung, baik yang sudah mensubscribe maupun yang baru mampir di channelku. Ya mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dari video kali ini dan semoga kedepannya aku bisa mengupload video-video yang lebih bermanfaat tentunya. Oke, yuk